Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN, perkenalkan saya Warni Ambarningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Pakuan Bogor. Nomor induk mahasiswa 039 222 511. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Cikarang Selatan, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan kompetensi dasar mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa untuk kalian. Hari ini kalian akan belajar ya dengan Bu Guru ya. Ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah teman kalian yang tidak hadir? Lengkap ya? Lengkap. Ya, kemudian adakah sampah di lantai kalian? Coba cek masing-masing. Ya, kalau sudah bersih berarti sudah siap belajar ya. Siap belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Iya, siap belajar bahasa Indonesia. Baiklah, sekarang kalian perhatikan apa yang akan Ibu tampilkan. Ini video tentang apa? Perjuangan seorang ibu. Perjuangan seorang ibu. Apa yang kalian amati dari video tadi? Pesannya apa kira-kira? Hargai perjuangan ibu. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi? Apa yang perlu kalian lakukan untuk menghargainya? Berbakti. Ya, berbaktinya dengan cara apa? Sayang. Kemudian belajar ya, belajar dengan giat.
Karena yang dapat kalian lakukan saat ini sebagai seorang pelajar tentunya hal yang akan membahagiakan ibu, cara berbakti kalian terhadap ibu yaitu dengan cara belajar. Baiklah, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Apakah kalian pernah menyaksikan peristiwa yang menggugah perasaan dan pikiran? Pernah. Kapan? Oh tadi, ya betul tadi. Jadi terpikir tentang ibu ya. Ibu di rumah bagaimana seperti itu. Ya, tadi ya bolehlah tadi. Kemudian ini nanti ada kaitannya dengan materi kita. Karena materi kemarin yaitu teks diskusi. Sekarang kita akan melanjutkan ke teks cerita inspiratif. Dengan kompetensi dasarnya, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca. Berarti kita nanti akan belajar teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan terhadap teks cerita inspirasi, sedekah uang Rp10.000, siswa dapat mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan bukti pendukung. Apa itu teks cerita inspiratif? Bu Guru sudah bagikan link Google Form, ada di dalam grup kalian, silakan dibuka Google Formnya. Dalam waktu 1 menit ya, coba ungkapkan apa itu teks cerita inspiratif menurut kalian. Ya, sudah 1 menit. Silakan tutup HP kalian. Sebelum kalian menemukan jawaban apa itu teks cerita inspiratif berdasarkan materi kita, cermati gambar berikut. Cermati gambar berikut. Coba kalian amati, ini gambar apa? Anak siapa ini? Sekolah. Ini? Nenek. Ini? Mobil. Ini berada di mana? Zebra cross. Berarti dapat kita simpulkan ini kegiatan atau peristiwa anak sedang apa? Iya, anak sedang membantu nenek yang menyeberang jalan. Ya, berarti ada perbuatan di situ? Kira-kira perbuatannya baik atau buruk? Baik. Kalian dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini? Bisa. Berarti apa pelajarannya? Membantu. Iya, cahaya pinter. Membantu. Kita harus saling membantu. Apakah kalian akan mengikuti peristiwa seperti ini tadi? Iya. Ini contoh yang baik ya. Berarti kalian perlu menirunya. Kemudian kita amati video. Nah, tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas.
tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Ya, tepuk tangan. Kalian kenal dengan tokoh tadi? Kenal. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau Presiden Indonesia. Yang keberapa? Tiga. Iya. Kita dapat ambil pelajaran dari kisah Bapak Habibie. Yang pertama, kita harus apa tadi? Bekerja keras. Kemudian semangat. Kemudian apa lagi? Percaya atau yakin pada diri sendiri. Berarti kita harus sepertinya ini contoh yang baik. Baik. Patut kalian tiru? Patut. Ini berarti nanti kita akan ada hubungannya dengan teks yang kita pelajari nanti. Nah, sekarang Bu Guru tanyakan, apa prestasi atau karya beliau? Membuat pesawat. Hebat? Hebat. Membuat pesawat. Membuat pesawat. Yang terkenal pesawatnya pesawat N250. Ya, pesawat Gatot Kaca. Itulah pesawat asli buatan Indonesia dari anak bangsa yang bernama Baharudin Yusuf Habibie. Berarti Indonesia hebat? Hebat. Kalian mau seperti beliau? Mau. Generasi muda tidak boleh kalah dengan generasi zaman dahulu. Ya, sekarang lanjutkan. Pemirsa, nama Dr. Handoko Gunawan viral beberapa waktu yang lalu karena dedikasinya merawat langsung pasien COVID-19 di usianya yang sudah 80 tahun. Atas kontribusinya dalam upaya penyembuhan pasien COVID-19, Dr. Handoko terpilih menjadi salah satu nomini dalam ajang Indonesia Award 2020 kategori penghargaan khusus di bidang kesehatan. Dr. Handoko Gunawan adalah salah satu dokter spesialis paru yang berusia 80 tahun. Namanya sempat mendadak viral di media sosial lantaran menjadi jajaran dokter yang langsung menangani pasien corona. Dr. Handoko tetap berjuang merawat pasien terinfeksi COVID-19 meski sudah dilarang pihak keluarga. Di usianya yang tak lagi muda, Dr. Handoko Gunawan malah berada di garda terdepan penanganan kasus COVID-19 dan bekerja merawat pasien hingga jam 3 pagi. Dr. Handoko Gunawan terkenal di awal kasus COVID-19 di Indonesia. Dokter yang sudah mengabdi hampir 40 tahun ini bahkan sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami kelelahan dan sesak nafas. Atas pengabdiannya tersebut, Dr. Handoko Gunawan pun menerima banyak apresiasi dari masyarakat dan para pesohor tanah air. Dalam video tadi, apa yang kalian dapat tangkap? Ada tokoh yang bernama Dr. Handoko. Ya, beliau ini berbuat apa? Iya, merawat pasien COVID 2 tahun lalu. Awal masuk COVID itu sangat parah dan sangat mematikan. Istilahnya sangat mematikan bagi orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan. Nah, seperti itu. Sementara beliau ini berusia berapa? 80 tahun, betul, 80 tahun. Kira-kira bagi orang berusia 80 tahun, virus COVID ini berbahaya apa tidak?
berbahaya. Bahkan bisa mematikan. Tetapi beliau, apa yang beliau lakukan? Berjuang merawat pasien tanpa kenal lelah. Dapat kalian lihat tadi, dapat kalian lihat seorang dokter atau seorang perawat, tenaga medis yang merawat pasien COVID. Beliau-beliau ini sampai tidak bisa pulang sesuka hati mereka. Karena apa? Karena mereka rawan membawa virus ke keluarga atau ke orang lain. Nah, ini dapat berlangsung berhari-hari bahkan bertahun. Sampai sekarang pun masih ada COVID-19? Masih, tapi alhamdulillah sudah tidak separah dulu ya. Awal ada COVID 2 tahun yang lalu kira-kira, nah itu sangat parah. Adakah hal yang baik? Pelajarannya? Semangat. B.J. Habibie tadi juga mengajarkan tentang semangat. Iya, berjuang dan semangat bekerja keras. Nah, ini kita lanjutkan. Apa itu teks cerita inspiratif? Berdasarkan gambar tadi, video tadi, kita dapat menyimpulkan apa itu teks cerita inspiratif. Apa itu? Iya, dalam teks cerita inspiratif kita mendapatkan ilham, mendapatkan ide atau gagasan untuk menambah semangat. Berarti agar menambah semangat mencapai tujuan, tentunya tujuan yang baik. Kemudian lihat gambar ini gambar apa? Yang ini gambar apa ini? Anak kecil sedang menangis, yang sebelahnya sedang apa? Menenangkan. Nah, ada usaha untuk menenangkan. Nah, simpati, berarti dari gambar tadi ada yang menangis, ada yang cup. Tidak boleh nangis, jangan nangis ya, jangan sedih ya. Kalau seperti itu berarti kita akan belajar tentang simpati. Berarti mengerti dengan perasaan orang lain, namanya simpati. Simpati itu apa di sini? Iya. Ya, simpati. Berarti dalam teks cerita inspiratif ada unsur simpati. Dr. Handoko tadi dan B.J. Habibie juga simpati kan terhadap bangsa Indonesia? Iya. Lanjut, gambar apa ini? Anak kecil sedang dibaca ini. Untuk panti asuhan. Ada kata-kata untuk panti asuhan. Di dalam apa ini? Kotak. Mereka menyumbangkan apa? Mainan. Ada perbuatan? Ada. Berarti sudah berusaha. Kalau sudah berusaha, nanti akan menjadi empati. Kalau tadi mengerti namanya simpati, kalau sudah berusaha nanti akan menjadi empati. Apa itu empati? Iya, berarti ada sebuah perbuatan, ada sebuah tindakan. Lanjut. Nah, tindakan tadi dari mengerti, dari berusaha, bertingkah laku, nanti ada semangat. Pasti muncul semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk berbuat. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah motivasi. Apa itu motivasi? Iya, kalau kalian sudah mengerti perasaan orang, kemudian dari mengerti akan berusaha, setelah berusaha nanti akan timbul motivasi. Iya, saya ingin menjadi orang yang lebih baik dengan melihat teks cerita inspirasi. Lanjutkan. Nah, ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri-cirinya? 1. Nah, ya, berarti ini cerita ciri-cirinya. Lanjut. Fungsi teks cerita inspiratif?
Ya, ini fungsinya ya. Jenisnya. Jenis teks cerita inspiratif berdasarkan sifat peristiwa. Ada fiksi, ada non-fiksi. Boleh dikarang, boleh direkayasa atau berimajinasi, boleh juga dari yang kisah nyata. Kemudian berdasarkan tokoh, ada orang terkenal, ada sufi. Sufi itu berarti bernilai agama. Kemudian kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari binatang. Jadi inspirasi itu datang dari mana saja, dari siapa saja. Lanjut, unsur teks cerita inspiratif. Karena berbentuk teks cerita, berarti unsur teks cerita inspiratif sama dengan unsur teks cerpen. Unsurnya sama, ada tema, alur, ya, ini unsur-unsur cerita ya, karena sama dengan cerita inspiratif. Nah, sekarang ada lembar kerja peserta didik. Sudah paham pengertian? Sudah. Ciri-ciri? Fungsi? Ya. Baca terlebih dahulu yang pertama. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kerjakan LKPD ini dalam waktu 20 menit dengan teman satu kelompok kalian yang terdiri dari 4 orang. Ya, silakan kalian bekerja berkelompok. Sudah duduk berkelompok ya? Sudah, ya. Tepuk semangat. Ya, sekali lagi semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. SMP 5? Bisa. SMP 5? Bisa. SMP 5? Bisa. Sudah dapat? Sudah, Bu. Apa yang kalian dapatkan? Pesan. Iya, rasa ada? Empati? Ada. Oh, ada. Kemudian ada apa lagi? Pembelajaran yang kita dapat dari cerita tersebut. Iya, ada pembelajaran. Baiklah. Sudah dapat? Sudah, Bu. Coba. Pesan. Terus? Rasa empati, Terus? Pelajaran. Terus? pedoman hidup. Bagus. Bagus. Jika ada yang belum paham, tanyakan ke Bu Guru ya. Sudah selesai? Baiklah, sekarang saatnya presentasi. Saatnya presentasi. Kelompok 1, silakan bacakan hasil apa yang kamu diskusikan tadi. Satu kelompok. Sambil berdiri, Revan. Dibaca saja, 1 sampai 4. Yang keras ya. Pesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi dan membuka perasaan, sehingga memberi kesan yang mendalam untuk melakukan kebaikan. 2. Rasa empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang ada. Menolong sesama dan berbuat baik tanpa berburuk sangka. 3. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. 4. Apa yang kamu
apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu. Berpikir dahulu sebelum bertindak. Ya, tepuk tangan. Presentasi kelompok 1, adakah yang akan menanggapi atau jawaban kalian berbeda? Kelompok 2, adakah yang beda jawabannya? Kalau kalimatnya beda silakan dibacakan. Kelompok 2 silakan dibacakan. Nomor 1 sampai 4. Yang keras. Setelah membaca cerita tersebut, kesan utama yang sangat menonjol adalah rasa haru dan memahami lebih jauh nikmatnya berbagi ke sesama. 2. Rasa empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang ada. Empati terhadap penderita, orang ibu dan anaknya yang terpaksa menjadi pengemis. Keduanya sangat bersyukur mendapat uang sedekah sebesar. Ada simpati ya, merasakan jika menjadi seperti keluarga pengemis itu, ya kan? Ada empati, empatinya apa? Berbuat tadi, membantu. Nah, kelompok 3, coba bacakan yang keras. Membantu sesama dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. 4. Apa yang kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Yang akan saya jadikan sebagai pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut adalah berpikir dahulu sebelum bertindak. Pesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Pesan yang saya dapatkan setelah membaca tulisan tersebut adalah tulisan tersebut memberi inspirasi dan menggugah perasaan sehingga memberikan kesan yang mendalam untuk melakukan kebaikan. 2. Rasa empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Apa yang ada, rasa empati, menolong sesama dan membuat kebaikan tanpa berburuk sangka. 3. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari 4 kelompok. Apakah kalian menemukan empati? Ada. Empati tadi apa empati? Perbuatan. Ada perbuatan di situ? Ada. Perbuatannya apa? Yang baik ya, yang baik. Perbuatannya apa? Menolong, memberi. Adakah rasa simpati? Ada simpatinya. Simpati apa? Simpati tadi? Simpati merasa. Ada rasa kasihan, berarti kita merasakan rasa kasihan. Ada rasa kasihan di situ. Ada simpati? Ada. Ada empati, ada simpati. Kemudian ada pedoman hidup atau pelajaran? Ada. Berarti dapat kita ambil pelajaran hidupnya sesuai apa yang dilakukan dalam teks cerita inspiratif yang telah kalian diskusikan tadi. Betul? Betul. Nah, ini berarti dalam sebuah teks cerita inspiratif ada simpati, ada empati, dan ada motivasi atau semangat. Ya. Terima kasih untuk keempat kelompok. Tepuk tangan. Alhamdulillah kalian sudah berdiskusi ya. Sudah berdiskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 tentang teks cerita inspiratif. Ya. Adakah dari kalian yang belum paham apa itu teks cerita inspiratif? Bagus. Murid Bu Guru pinter-pinter. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Yang pertama, teks cerita inspiratif. Di dalamnya ada apa? Simpati, empati, motivasi. Ya, berarti dari teks ini kalian dapat mengambil pelajaran. Kita harus semangat. Kita harus bisa merasakan orang lain. Kita harus bisa berbuat atau empati. Tentunya berbuat yang baik ya, yang bisa menginspirasi banyak orang. Ini materi belajar kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mendalami kemampuan kalian, sudah disediakan soal evaluasi. Silakan ditutup bukunya. Kalian buka link soal Google Formulir yang ada di grup WA kalian. Kalian kerjakan dalam waktu 10 menit.
Sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah. Silakan simpan HP kalian. Nah, hari ini kalian melakukan pembelajaran dari awal, kalian berdoa, kemudian menyaksikan video motivasi. Setelah itu kalian mengamati gambar dan video. Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD kalian berdiskusi sampai menyimpulkan, kemudian tadi melakukan evaluasi. Berarti kegiatan kita belajar hari ini sudah dilewati semua. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas struktur teks cerita inspirasi. Ya, teks cerita inspiratif. Terima kasih untuk kalian semua yang telah aktif. Tepuk tangan untuk kalian. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat untuk kita semua. Ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Silakan kalian berkemas-kemas. Ya, silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, sampai berjumpa lagi esok hari dengan semangat yang baru.